Kemajuan teknologi di era globalisasi membuat pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang sangat luar biasa. Dengan pengguna aktif di internet sebanyak 196,7 juta pengguna. Sehingga tidak heran jika masyarakat menggunakan internet sebagai sumber informasi. Sayangnya, karena kebebasan di internet, cukup banyak hoax yang tersebar dengan cepat di sekitar kita. Apa itu hoax? Hoax adalah informasi palsu yang dibuat untuk dipercayai secara luas sebagai fakta. Intinya, hoax adalah kebohongan. Cyberbullying adalah sebuah perundungan yang dilakukan menggunakan teknologi digital seperti media sosial ataupun platform lainnya. Nah, dampak bagi korban yang mengalami cyberbullying adalah mudah mengalami depresi, marah, timbul perasaan gelisah, kehilangan kepercayaan diri, dan percobaan untuk bunuh diri. Dunia digital adalah medan perang ideologi tanpa darah. Setiap detik kita diserbu konten memancing emosi, memecah fokus, dan merusak nalar. Ancaman pertama, pembelah persatuan. Di Indonesia, sila ketiga kita, persatuan Indonesia diuji paling keras. Sebuah hoax di grup WhatsApp, sebuah berita palsu di timeline bisa meruntuhkan jembatan toleransi yang kita bangun bertahun-tahun. Mereka yang menyebarkannya seringkali tidak sadar bahwa mereka adalah agen perusak kebangsaan. Mereka melawan Pancasila dengan satu kali klik. Ancaman kedua, dehumanisasi digital. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab seolah sedang anonimitas layar. Kita mudah menghakimi, melontarkan ujaran kebencian, bahkan melakukan bullying yang meninggalkan luka nyata. Peradaban digital kita terancam mundur jika kita membiarkan kebencian menjadi norma. Seorang pahlawan zaman now adalah yang menjadikan keyboardnya sebagai alat beradab, bukan senjata penghancur mental. Ancaman ketiga, digital fatigue dan hilangnya kontrol diri. Tanpa kita sadari, kita sering terlalu fokus pada validasi online dan terlalu banyak mengumbar masalah pribadi atau bisa disebut oversharing. Kita selalu mengabaikan privasi dan kedaulatan diri kita sendiri. Lalu, apa yang harusnya kita lakukan? Jawabannya ada pada 5 dasar negara kita. Mari kita aktualisasikan Pancasila satu persatu di medan digital. Aksi 1, keadaban dan toleransi digital pada sila 1 dan 2. Pahlawan zaman now menjadikan media sosial sebagai ruang ibadah, bukan provokasi. Kita menekan tombol like untuk konten yang mengajarkan toleransi dan menahan jempol saat isu sensitif muncul. Contohnya, gunakan fitur mute atau unfollow untuk akun yang memancing kebencian, bukan dengan membalasnya. Ini adalah bentuk menjaga adab dan toleransi kita. Aksi kedua, membangun jembatan persatuan pada sila ketiga. Sebelum menekan share, kita harus menekan tombol verifikasi jika kita tidak yakin kebenarannya. Kita mematikan rantai penyebaran hoaks. Itu adalah gotong royong digital yang menjaga keutuhan bangsa. Contohnya, buat mini konten yang mempromosikan keindahan suku atau bahasa yang jarang disorot. Misalnya, video 15 detik tentang keunikan kuliner daerahmu. Aksi 3, kritis, konstruktif, dan adil sila 4 dan 5. Partisipasi digital bukan berarti menjadi keyboard warrior yang marah. Kita harus kritis, namun konstruktif. Kita menggunakan platform untuk menyuarakan keadilan, bukan caci maki. Contoh nyata, manfaatkan keahlian digitalmu, misalnya desain grafis atau video, untuk mengedukasi tentang hak warga negara atau bantuan sosial yang tersedia.
penekanan, kita mengaplikasikan gotong royong secara digital, yaitu dengan saling berbagi informasi yang benar, saling mengingatkan etika, dan saling mendukung narasi kebangsaan. Kita sering meromantisasi pahlawan dengan gambaran masa lalu, pemberuncing, seragam loreng, dan medan pertempuran fisik. Namun, tantangan abad ke-21 menuntut definisi kepahlawanan yang baru. Pahlawan zaman now adalah kamu, bukan lagi yang memegang senjata, tetapi mereka yang mengendalikan jarinya dan menjadikan Pancasila sebagai firewall untuk berselancar. Tugas kita bukan lagi sekedar menyaring. Tugas kita adalah menciptakan gelombang positif. Jadilah sumber kebenaran dan oasis ketenangan di tengah hiruk-pikuk konten yang menyesatkan. Mari kita akhiri digitalisasi yang destruktif dan kita mulai digitalisasi yang Pancasilais. Setiap postingan harus mewakili adab kita, setiap like harus mewakili empati kita, dan setiap share harus mewakili persatuan kita. Sekarang, tutup videomu dan lihatlah jarimu. Sudahkah ia menjadi jari seorang pahlawan? Sudah saatnya kita membuktikan nasionalisme sejati hari ini diukur dari seberapa bijak kita di dunia digital.